إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan membacakan kembali membahas tafsir surat An-Nisa ayat 9-10. Wal yakhshal ladina, dan hendaknya khawatir alladzina, siapa orang banyak, lau taraku, apabila meninggalkan siapa alladzina min khalfihim, dari belakang alladzina dzurriyyatan, pada keturunan dhi'afan yang lemah. Khaufu, khawatir siapa alladzina alaihim, atas dzurriyyatan, falyaqulu, maka falyattaqu, maka hendaknya bertakwa siapa alladzina Allah pada Allah, wal yaqulu, dan hendaknya mengucapkan siapa alladzina qaulan, dengan perkataan sadida yang tepat. Innal ladzina, sesungguhnya orang banyak yang kuluna, yang mengkonsumsi siapa alladzina amwal yatama, pada harta-hartanya yatim dengan secara zalim. Innama yakuluna, hanya saja memakan siapa alladzina fi butunihim, di dalam perut mereka naran pada api neraka. Wa sayaslawna, pada api, wa sayaslawna, dan akan masuk siapa alladzina sa'iran, pada neraka sa'ir. Kata Allah, hendaknya orang-orang yang meninggalkan anak cucu mereka itu harus khawatir ketika menjelang kematian, kemudian harus memikirkan anak cucunya jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan lemah. Jangan kalau mau jadi orang sadar, mau jadi orang hebat, ketika mau mati kan dianjurkan untuk wasiat. Inta khaira al-wasiyatu liwalidayni wal aqrabin, dianjurkan untuk wasiat. Cuma jangan dihabiskan karena sudah mau mati kemudian semuanya diwasiatkan sebagai sedekah, sebagai ini habis total, tidak tersisa, sehingga anak cucunya akan ditinggalkan dalam keadaan lemah, fakir, miskin. Jangan begitu. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kemudian ketika mereka ditinggalkan dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, kemudian mereka menjadi lemah, menjadi orang minta. Itu jangan sampai. Kemudian falyattaqullah, mestinya kamu harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah ketika anak ini fakir, anak ini kemudian ditinggal orang tuanya, maka statusnya berubah menjadi yatim. Maka harus bertakwa terhadap hartanya anak yatim. Wa yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya kalian mengucapkan dengan ucapan yang tepat dan pas. Karena kalau ada orang sudah meninggal, kemudian meninggalkan anak-anak, status anaknya menjadi yatim, sementara anak yatim ini memiliki dirgah, memiliki warisan. Nah, tadi kan anak yang ditinggal kemudian ditinggalkan tidak boleh dalam keadaan lemah, berarti menyisakan dirgah bagi mereka, meninggalkan warisan. Ketika warisan sudah menjadi hak mereka, maka bagi yang hidup harus hati-hati terhadap hartanya anak yatim. Kemudian memperlakukan anak tersebut, anak yatim ini sama seperti memperlakukan anak kita sendiri, harus berkata sopan.
Siapa yang punya wazifah kafil, kafil anak yatim? Apakah itu saudaranya si mayit yang sudah meninggal, kerabatnya, sanak familinya, pamannya, siapa saja, harus memperlakukan sama seperti memperlakukan anaknya sendiri. Ucapannya diucapkan harus qaulan sadida. Jangan mentang-mentang sudah gak punya ayah, sudah gak punya orang tua, kemudian disakiti, jangan. Apalagi sampai kemudian memakan hartanya semena-mena. Allah mengingatkan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang yang mengkonsumsi hartanya anak yatim dengan secara zalim, itu sesungguhnya dia tidak ada lain kecuali dia ini hanya mengkonsumsi di perutnya itu api. Yang dimakan itu api itu ya. Kadangnya yang dimakan nasi, tapi yang dimakan adalah api. Kemudian nanti dibuktikan oleh Allah bahwasanya surah An-Sa'ir kelak dia akan kemudian akan memasuki neraka sa'ir. Di sini saya pengarang Imam Syekh Ali As-Sabuni kemudian menjelaskan maknanya. Nazalat fil awsiyah allati ay tukar al wasiyah niyatan ta'ti'af fi ba'di kayfa yakunu halukum wa am yatama alladhi yajrika bi isma wa amil al yatama alladhi yajrika bi isma itu ay amil yuhnahu ba'da wafatin. Ini orang-orang yang mendapatkan wasiat harta, ya, orang-orang yang mendapatkan wasiat harta ketika ada orang mau mati. Ini bagian makna kalau dalam tafsir tafsir At-Tabari, begitu juga dalam tafsir Ar-Razi. Ketika ada orang mau meninggal kemudian ditunggui oleh orang-orang yang mendapatkan wasiat, Kalau yang mendapatkan wasiat, nanti harta saya sepertiganya untuk kamu. Ini dijelaskan semua. Kemudian sisa dari hartanya itu berarti menjadi warosah, menjadi warisan. Nah, oleh Allah diingatkan, yang mendapatkan wasiat itu juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak yang bakalan ditinggal. Sementara orang yang meninggal harus juga memikirkan ketika sepeninggal dia jangan sampai kemudian meninggalkan anaknya mayit bukan dari waris tapi dapat wasiat. Bedanya wasiat sama waris. Kalau waris itu harta yang ditinggalkan mayit kemudian dibagi kepada ahli waris yang harta tersebut di luar yang di luar wasiat dan juga di luar hutang, ya, di luar hutang. Begitu juga mu'natul tajhiz, upah untuk operasional mengebumikan, memandikan dan seterusnya, itu namanya mu'natul tajhiz. Entah tahlilan masuk apa enggak sih? Mu'natul tajhiz itu upah untuk tahlilan yang masuk apa enggak. Tapi yang jelas ada orang mati, hartanya itu tidak boleh diwaris terlebih dahulu kecuali disesuaikan dulu urusan hutang piutangnya, urusan wasiatnya, kemudian operasional untuk kematiannya. Dia kan ada operasionalnya, kain kafannya, menguburkan itu pakai biaya berapa juta, kan ada biaya semuanya. Mungkin ada ambulan yang harus dibayar, mungkin itu kan hartanya mayit jangan diwaris terlebih. Ya, kata Allah, orang yang meninggal harus memikirkan karena yang hidup dari anak-anaknya, zuriyatnya. Orang yang hidup yang mendapatkan bagian wasiat, kebagian harta wasiat, itu juga harus berhati-hati terhadap anak yang akan ditinggal oleh mayit. Perlakukan mereka seperti memperlakukan anaknya sendiri. Berkata kepada mereka yang sopan, yang baik, yang adil. Ini harus begitu. Wajahul qaulan sadida. Apalagi kalau kemudian ini beberapa kali Allah mengasihinya dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Baqarah. Apalagi ketika sudah tadi sudah betul-betul mati, kemudian anaknya menjadi yatim, Allah ingatkan lagi, innal ladzina ya'kuluna amwalan yatama. Hati-hati ya. Yang sudah mendapatkan tugas
hati-hati anaknya yang ditinggalkan itu statusnya menjadi yatim. Kemudian jangan sampai main makan gitu saja tingkahnya anak yatim ini. Makanya paling penting masalah warisan itu penting sekali. Jangan sampai kemudian dibiarkan berlama-lama, takut ada orang yang mengkonsumsi hartanya anak yatim jatuhnya. Kalau kita nggak bagi, nah, ada orang meninggal, hartanya nggak diwaris, sementara yang meninggal itu punya anak. Berarti harta itu kan miliknya asoba, sisa itu miliknya apa? Anak. Kemudian nggak dibagi, ternyata ada bagian untuk ada untuk ibu, ada bagian untuk ibunya mayit, ada bagian untuk istrinya mayit, ada bagian untuk abahnya mayitnya. Kemudian ada bagian-bagian semuanya. Nggak dibagi, akhirnya memakan harta. Ternyata yang termakan adalah hartanya anak yatim, karena tirkah itu di dalamnya ada hartanya anaknya mayit. Anaknya mayit bisa jadi masih kecil-kecil berstatus ya yatim. Nah, Allah mengingatkan, kata Allah, innal ladzina yaquluna amwalan yatama zulman, orang yang mengkonsumsi hartanya anak-anak yatim secara zalim itu sebenarnya perutnya itu bukan mengkonsumsi apa-apa itu, tapi mengkonsumsi apa? Api. Nanti akan dimasukkan dalam neraka sakit. Makanya kalau sudah menjadi kafirnya anak yatim ini harus waspada betul. Mana yang hartanya anak yatim, mana kalau memang mau dikembangkan bagus, dikembangkan bagus. Kemarin sudah kita bahas ya, kalau dikembangkan apa? Bagus itu. Ya selalu nakalin ya sama islahu lahu khair. Mereka bertanya kepada Muhammad mengenai urusannya anak-anak yatim. Oh, kalau mau perbagus hartanya bagus. Cuman Allah mengingatkan wa in tuqatiluhum fa ikhwanukum. Kata Allah, kalau kamu sistem mengembangkan harta dengan anak yatim itu sistem investasinya menggabungkan hartamu dengan harta mereka, fa ikhwanukum. Perlakukan mereka seperti saudaramu sendiri. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang berencana jahat. Bukan mau memberi keuntungan untuk anak yatim, tapi mau memanfaatkan hartanya anak yatim. Berarti anak yatim dibikin rugi. Allah tahu siapa yang berencana baik dan yang berencana jahat. Walau syaa Allahu la'anatakum. Kalau Allah mau, Allah mau mengasuhi. Begitu pun nggak boleh. Kalau Allah mau. Makanya urusan hartanya anak yatim ini berapa kali Allah mengingatkan. Dalam ayat ini sendiri Allah mesti mengingatkan lagi tentang urusan anak yatim. Ketika sudah orang tuanya sudah meninggalkan tirkah yang tadi khawatir anaknya lemah, maka status anak berubah menjadi yatim.